Oke, balik lagi di inspirasi kita tentunya. Kayaknya banyak sekali yang lewat-lewat ya Sulaiman ya. Betul. Jadi pertanyaan kita juga suka terpotong-potong. Suka terpotong, padahal masih mau bicara loh Kak. Jadi lanjut Sulaiman. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Ya, Oke. silakan. Berbicara tadi bisnis, kira-kira Pak, suka dukanya pas berbisnis seperti apa? Kayak mungkin ada hal-hal yang kita istilahnya terpuruk dalam membangun bisnis tersebut atau memulai. Atau pengalaman yang kurang enakan yang didapat kurang enak. seperti itu? Pada saat membangun bisnis tadi, mulai dari bisnis awal ya Pak? Ya. Suka duka kalau dalam bisnis itu sudah susah dibedakan. Karena Digabung ya? ketika suka, artinya kan ketika pekerjaan banyak. Itu capek pasti. Itu luar biasa capeknya waktunya. Ya termasuk ketika Pizza Umi juga ini. Kita sampai saya yang selama ini tidak pernah rasakan kerja terus terang seberat bisnis kuliner. Dukanya ya itu tadi, dukanya kalau mau dibilang pasti selalu ada ya. Cuman kita saja sih bagaimana berpikiran positif. Artinya begini, ada yang bisa menjadi suplemen kita. Apa itu? Satu, pujian pelanggan. Itu suplemen. Yang kedua, angka-angka. Ketika ada perkembangan, ada growth, itu suplemen kita. Dan kedua ya manajemen waktu lah. Manajemen waktu kita juga jangan terlalu larut sampai mengorbankan waktu sosial kita. Ya jalan-jalan, ya meskipun jalan-jalannya juga harus hemat kan begitu. Aduh, ini sindiran atau gimana nih Pak? Ya artinya kalau pebisnis kan selalu berpikir kita punya income berapa ya kan, sekian persennya keluar untuk jalan-jalan gitu. Kalau income-nya sudah ya seperti begitu lah. Suka duka dalam bisnis itu apa namanya, mungkin kalau untuk pebisnis yang benar-benar pebisnis ya, itu sudah tidak lagi membahas itu. Karena yang namanya sekali kita mantapkan hati kita untuk di bisnis, suka dan duka itu tipis. Dalam suka ada duka, dalam duka pasti ada duka. Ketika duka itu kita dimarah-marahi pelanggan misalnya, itu kan duka itu. Tetapi dari situ kita bisa sikapi dengan mencari Belajar. kesalahan kita di mana, apa semua di mana. Jadi kita tidak perlu beli buku di Gramedia, cukup dari omelan pelanggan kita bisa ada satu inspirasi lagi untuk membuat sesuatu yang baru. Dukanya ketemu sukanya, sukanya pasti ketemu dukanya. Jadi tidak usah bahas suka duka kalau bisnis, just do it katanya. Oke, just do it ya. Tapi biasa kalau dari versi perempuan, biasa kan perempuan itu perasaannya mudah ini ya, sensitif ya. Tapi kalau dari Ibu gimana Bu? Perasaan. Kalau saya pribadi seperti juga sering ya dinasihati sama Bapak. Kalau misalnya lagi bisnis seperti ini jualan, terus ada yang misalnya mencibir atau misalnya ada yang mengkritik produk kita, jangan dibalas. Biasa kan kalau pedagang-pedagang lain, mohon maaf ya, biasa bikin postingan misalnya si A ini dia hina-hina saya begitu. Kalau kita tidak boleh hindari yang seperti itu. Kita malah harus merendah gitu. Ketika kita menjual kita harus merendah. Kemudian pembeli itu kita anggap seperti raja. Seperti itu. Karena pembelilah yang akan mengangkat derajat kita. Ketika misalnya pizzanya itu enak, maka mereka yang akan secara sukarela mengiklan sendiri. Seperti iya. Saya tidak pernah misalnya tolong ya dibantu di ini, tidak pernah. Alhamdulillah mereka sendiri dari pelanggan sendiri bikin postingan di IG, kemudian mereka tag saya, kemudian mereka lagi bikin video-video, malah kebanyakan iklan-iklan Pizza Umi itu dari ini kiriman-kiriman pelanggan. Mereka kirim-kirim story, mereka editkan sendiri, tidak perlu pakai tim-tim. Iya, iya, alhamdulillah. Berarti memang awal buatnya tuh memang pure benar-benar berdoa aja nih Pak Bu? Iya, berdua. Benar-benar berdua gitu Bu. Tapi pernah nggak sih Bu ada apa namanya kritikan pelanggan kita atau masukan yang benar-benar tuh nyes gitu di hatinya Ibu, benar-benar merasa Ibu kayak gini ya gitu, kayak benar-benar kayak down gitu aja iya. Bu? Boleh dikata banyak, banyak ya, namanya kita terjun ke publik kan pasti ya, kita punya menu itu ada yang kurang atau keasinan, pasti akan ada yang komplain. Apalagi sekarang kan sudah dunia online digital, jadi orang bebas saja kan, tinggal mengetik isi hatinya, unek-uneknya kirim ke kita begitu. Tapi itu lagi tadi kita kembali kepada bagaimana kita menyikapi gitu. Jangan kita bawa emosi, tapi harus kita tanggapi dengan positif. Kalau misalnya kesalahan dari kami harus minta maaf.
kepada pelanggan. Misalnya, oh iya, ke depannya nanti kami perbaiki lagi atau bagaimana, seperti itu. Atau malah kami kalau memang itu kesalahan dari kami suka ganti. Misalnya dia pesan pizza full sosis, tahu-taunya pendengarannya karyawan yang bikin jagung manis. Nah, itu kita wajib ganti karena kesalahan dari kami, begitu. Luar biasa itu emang. Kita harus berpikiran yang positif. Iya. Selalu. Sebagai pembisnis kan. Iya, tidak boleh pembeli itu kita lawan. Apalagi misalnya dia bilang asin terus kita bilang tidak asin, misalnya. Itu sudah enak, tidak boleh. Karena Iya. rasa lidah beda-beda kan. Iya. Maksudnya seleranya orang beda lah ya, selera aduh lidah. Jadi jawaban paling amannya ya mohon maaf, nanti kami akan perbaiki lagi ke depannya, gitu. Wah, luar biasa ya. Iya. Ya, tapi ini kan Bu awalnya berdua gitu. Nah, sekarang itu sudah berapa karyawan gitu kan? Kita penasaran juga, apalagi kan sudah banyak sekali outlet nih kan, Sulaiman. Ya 20 lah. Ya. Satu outlet 20 ya? Nggak, total semua. Total semuanya 20. 20. Kendari 17. Kendari 17, Makassar 5. 22 ya? 22. Iya, 22. Jadi satu outlet itu ada berapa karyawan? Ada yang 2, ada yang 3. Gitu. Dalam satu outlet. Berarti kita Bu sama Bapaknya ini di outlet di mana Walu ya? Ya. Atau di Walu? Kita jaga gawang sekarang kebanyakan. Kita keliling-keliling saja. Karena begini, ritme kerja di Pizza Umi ini sudah tidak bisa terpusat sama kami berdua. Kami juga mulai bahkan melakukan mendidik itu anak-anak, terutama yang sudah lama, sudah setia, untuk juga kita upgrade lah, yang tadinya jadi pekerja untuk menjadi manajer, untuk menjadi tim manajemen. Mereka kemudian yang akan lagi mendidik adik-adiknya di bawah. Itu yang kami lakukan sekarang, supaya sistem juga kita lagi bangun, bagaimana supaya ini bisa jalan autopilot lah, dengan melibatkan semuanya anak-anak dari dalam gitu. Jadi yang tadinya hanya taunya mengadon, lama-kelamaan harus mulai tahu bagaimana memimpin satu gerai, bagaimana memimpin temannya. Kita mulai ajar dengan dia harus mendidik temannya itu setidaknya buat pintar lah kerja gitu kan. Jadi kita kasih tanggung jawab seperti begitu. Tapi Pak, terlepas dari ini, dari Maxim ke GrabFood kan itu, kira-kira Pak ada juga kurirnya tersendiri ya untuk Pizza Umi atau gimana? Kalau sekarang nggak ada, dulu sempat ada. Kami punya kurir, cuma lama-kelamaan kami pakai saja 100% ojol lah. Oke. Tapi butuh waktu berapa lama Pak untuk mendapatkan karyawan yang 20 lebih itu? Ya bertahap. Karena pertama ketika hanya satu outlet kita paling berdua, habis itu mulai rekrut 1 orang. Ternyata tidak mencukupi, tambah 2 orang. Buka outlet, rekrut lagi 2 yang sudah pintar, kita arahkan untuk kelola outlet baru. Yang baru kami berdua yang ajar. Begitu terus akhirnya ya sudah, kami hanya mengawasi, temannya mengajarkan ke temannya lagi gitu. Yang paling pintar ngajar itu yang bisa jadi manajer kan gitu. Jadi nuansanya itu harus nuansa bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya ngemong gitu. Iya. Iyalah, bisa mengkoordinasi teman-temannya dengan persaudaraan, dengan pertemanan, dengan persahabatan. Itu sih yang kita tanamkan di Pizza Umi, supaya mereka juga tidak hanya teman kerja, tapi bisa jadi sahabat di dalam. Mereka bisa menganggap saya sebagai mungkin ya kakaknya atau orang tuanya, kan begitu. Keinginan kami ya seperti itu. Berarti untuk kriteria karyawan yang pas gitu untuk bisnisnya Bapak ini, yang orang yang seperti apa gitu? Silakan. Kita bisa masuk. Ya jadi kurir nggak apa-apa lah ya Pak. Kurir harian ya. Umi, kalau kriteria karyawan sebenarnya kalau Fisik. dari kami berdua itu tidak mesti intelektualnya tinggi atau gelarnya banyak. Sebenarnya tidak butuh itu. Yang kita butuhkan itu pertama jujur, amanah, kemudian ya bisa bekerja dalam tekanan, itu saja. Karena satu bisa tambahkannya, loyal. Iya, loyal juga itu pasti. Seperti itu. Kamu pengen direkrut ya? Yang paling penting itu bisa bekerja dalam tekanan dan bisa bekerja sebagai satu tim itu. Iya.
Karena ya begitulah, bisnis kuliner ini tekanan sih. Iya, kuliner kan namanya kuliner pasti namanya berkeringat, hadapi kompor, panas, jadi ya Orderan. fisik harus. Fisik harus kuat ya. Iya. Harus laki ya, Sulaiman. Ya. Seperti Iya dong. Oke, ada lagi nggak Bu kira-kira? Kriteria. Atau yang harus seperti dia mungkin? Ini makin sibuk ya. Oke, baik kita break dulu ya. Kita break Nah, dulu. nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Inspirasi Kita. Kita.